Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Ya, semuanya tentunya baik-baik saja. Kita semuanya berharap berdoa semoga kita tetap dalam lindungannya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemarin sudah membahas berbagai macam tentang peta. Sekarang pembelajaran letak dan luas wilayah Indonesia. Tentunya letak secara geografis, secara astronomis, dan secara geologis. Ya, langsung saja nanti ya untuk letak-letaknya ini letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, dan letak geologis serta pengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Tujuannya nanti kalian dapat menjelaskan letak astronomis, kemudian mengidentifikasi letak astronomis, menjelaskan letak geografis Indonesia, mengidentifikasi letak geografis terhadap keadaan alam dan penduduk Indonesia, kemudian menjelaskan letak geologis, yaitu nanti kita bahas satu-satu. Astronomis itu apa, geografis apa, geologis apa. Lanjut saya. Yang pertama, letak astronomis Indonesia itu di sini letaknya ya. Ini merupakan peta Indonesia yang berjajar pulau-pulau ini, yaitu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti Indonesia itu berada di bagian selatan. Nah, ini garis khatulistiwa ini ya, yang ada di tengah ini merupakan garis khatulistiwa yang membelah ya, melintang pas di tengah. Kemudian di sini setelah kita ketahui letaknya di selatan, kemudian dilihat dari garis bujurnya. Indonesia itu terdiri dari, dilihat dari garis bujur ya. Garis bujur itu garis yang membujur ini. Nah, Indonesia itu terletak di antara 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Jadi letak astronomis Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, kita lanjutkan. Sekarang garis lintang. Garis lintang yaitu garis yang melintang di, kalau kita melihat bumi atau globe itu turunan bumi. Garis lintang itu ini. Nah, 1, 2, 3. Ini garis khatulistiwa. Ini garis lintangnya. Nah, ini garis yang melintang ataupun membentang horizontal itu yaitu untuk membedakan keadaan iklim Indonesia. Iklimnya itu adalah tropis. Lah, di sini kita lihat Indonesia ini ya. Ini merupakan garis khatulistiwa yang membentang ini. Kemudian di sini ini pulau ataupun negara Indonesia. Nah, letaknya Indonesia itu iklimnya tropis ini. Nah, tropis itu memiliki 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Kalau musim penghujan itu biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret ya, Maret. Kemudian kalau musim kemarau itu biasanya April sampai dengan September. Yaitu mungkin pembagian
Nih pembagiannya. Nah, di sini Indonesia yang hijau ini merupakan iklim tropis. Kemudian di sebelah sini iklim subtropis. Kemudian yang sebelah sini adalah kutub iklim dingin. Ya, kita lanjutkan. Sekarang garis bujur. Garis bujur itu garis yang membujur. Kalau kita melihat globe, garis yang membujur dari utara sampai selatan itu namanya garis bujur. Itu untuk membedakan selisih waktu. Di Indonesia itu ada 3 waktu bagian, yaitu ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian di sini adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu yaitu posisi yang paling strategis karena berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wah, ini letaknya posisinya baik sekali untuk kegiatan perdagangan dan para nelayan, tentunya karena di daerah perairan. Di sini pengaruhnya yaitu beriklim laut ataupun angin laut ya, memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian memiliki iklim musim, udaranya selalu lembab. Penduduknya bekerja dalam bidang kelautan banyak. Kemudian pengaruh pada penduduk dan kekayaan alam, mudah berinteraksi dengan negara lain. Terletak pada posisi silang, memiliki banyak flora dan fauna, banyak dipengaruhi kebudayaan asing ataupun sering bercampur kebudayaan lain negara. Kemudian berikutnya adalah letak geologis. Letak geologis yaitu letak Indonesia apabila dilihat dari jenis batuan ya. Di sini berdasarkan keadaan geologinya, Kepulauan Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan Sahul, dan di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Indonesia bagian barat merupakan bagian dari benua Asia. Bagian timur merupakan bagian dari benua Australia. Indonesia berada di tengah, merupakan peralihan yang disebut daerah Wallace. Kemudian dilihat dari segi jalur pegunungan, Indonesia terletak di antara 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian akibat dari letak geologis Indonesia, itu Kepulauan Indonesia itu memiliki banyak gunung api yang aktif ya. Kalau kita tahu di Indonesia yang ada di dekat dengan Solo terutama ya, untuk anak-anak rumahnya Solo ya, itu yaitu gunung yang aktif dinamakan apa? Gunung Merapi. Itu masih sangat aktif sekali. Kemudian laut di bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur, itu di Indonesia tengah lautnya yaitu mempunyai lautan yang dalam atau laut dalam. Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral. Wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil, sering mengalami gempa bumi, baik itu gempa bumi tektonis yang disebabkan karena lempeng benua, ada yang disebabkan karena gempa vulkanik atau karena gunung berapi, terjadinya aktivitas. Kemudian terjadi tsunami. Kemudian pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ya, untuk tugas ya, tolong ini dibuat di buku tugas. Jangan sampai lupa ketika dikumpulkan. Semuanya tugas nanti akan saya nilai. Ya. Kemudian buat peta provinsi Jawa Tengah pada kertas HVS, ukuran folio. Kemudian tentukan kota atau kabupaten yang ada di